memperkenalkan teman saya yang ini namanya Tita Nur Hidayat. Dan yang kedua ini namanya Vino. Terus kita akan belajar tentang pengertian ideologi. Apa sih yang dimaksud dengan ideologi itu? Tidak tahu kita. Oleh ideologi itu istilah ideologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu terbentuk dari kata eidos dan ide dan logos. Eidos atau ide artinya gagasan, cita-cita, konsep, pengertian dasar dan rancangan tersusun dalam pemikiran. Adapun logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi secara harfiah ideologi berarti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, ide-ide atau cita-cita. Science atau of ideas atau ide tentang pengertian-pengertian dasar. Next. Pengertian ideologi secara ahli. Ayo, saya perkenalkan kita. Kita ideologi. Ideologi adalah Science of Ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Tiga, Gunawan Setiarso mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat budaya asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang menjadikan pedoman dan cita-cita kita akan memahami fungsi ideologi bagi negara. Siapa yang mengerti fungsi ideologi bagi suatu negara? Bertahu. Pertama, ideologi bagi suatu bangsa dan negara sangat pentingnya. Artinya, karena suatu ideologi mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seorang untuk melangkah dan bertindak. 2. Bekal dan jalan bagi seorang untuk menemukan identitasnya. 3. Kekuatan yang mampu memotivasi seseorang untuk menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan. Siapa yang mengerti pengertian dasar negara? Kalau masih bertanya-tanya kan? Ya. Dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Yang pertama, dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Yang kedua, negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya penyimpangan dan kekacauan. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, dasar berdiri dan tetapnya NKRI. Pancasila telah berperan menjadi dasar pembentukan negara Indonesia, dan Pancasila haruslah menjadi landasan bagi pengelolaan NKRI. Yang kedua, dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Para pemimpin harus mendasarkan semua kegiatan pemerintah negara pada Pancasila. Yang ketiga, dasar partisipasi warga negara. Semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya mencapai tujuan bangsa. 4. Dasar pergaulan antar warga negara. Pancasila telah menjadi dasar perhubungan antar warga negara dengan negara dan dasar bagi perhubungan antar warga negara. 5. Dasar dan sumber hukum nasional. Semua peraturan, perundang-undang atau hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan negara harus didasarkan pada Pancasila. Semua peraturan. Oke, 3. Dimensi ideologi. A. Dimensi realitas. Siapa yang tahu di sini akan mendapat hadiah? Tidak boleh melihat buku. Gak ada yang tahu. Ya usah bodoh menang. Oke, jadi dari dimensi realita, ideologi itu mengandung nilai-nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai real yang hidup di dalam masyarakat, terutama pada saat ideologi itu lahir.
B. Dimensi idealisme. Ayo, siapa yang tahu? Kalianku. Ya lanjut ya. Dilihat dari dimensi, suatu ideologi perlu mengandung cita-cita yang hendak dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Dimensi fleksibilitas. Kalau lagi terakhir loh. Terakhir loh. Hadiah itu sangat megah banget. Gak ada yang tahu. Oke. Setiap ideologi harus dimensi fleksibilitas, yakni dimensi memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di dalamnya. Inilah akhir presentasi dari kelompok 9 dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.